di bulan Agustus itu memang betul kita yang jawab. Kemudian ada lagi masuk surat itu masih kami pelajari lagi Pak. Yang surat berikutnya setelah itu masih kami pelajari. Perlu kami sampaikan secara umum Pak bahwa kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketetapan surat keputusan gubernur tahun 2006 Surat Keputusan Gubernur tahun 2006 nomor 0397 itu tentang penetapan rencana kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dengan lebih kurang perencanaan pada waktu itu lebih kurang 500 hektar Pak. Kemudian realisasi untuk pembebasan yang 500 hektar itu telah dilakukan Pak oleh tim pembebasan lahan kawasan pada waktu itu berdasarkan SK Wali Kota Banjarbaru nomor 96A tahun 2006 tentang panitia pengadaan tanah Kota Banjarbaru. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya tahun 2006 itu telah dibebaskan seluas 3.560.588 meter persegi. Kemudian tahun 2007 796.982 meter persegi. Kemudian tahun 2008 267.610 meter persegi. Kemudian di tahun 2009 138.383 meter persegi. Total yang telah dibebaskan tahun 2006, 2007, 2008, 2009 lebih kurang 476 hektar dari luasan yang penetapan pada waktu itu 500. Kemudian memang pembebasan pada waktu itu setelah tahun 2006, setelah 2009 itu tidak ada lagi Pak. Yang ada itu mungkin untuk akses menunjangnya aja lagi. Nah, sampai sekarang masih belum ada untuk pembebasan. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dulu untuk pengadaan tanah ini kan di Biro Perlengkapan. Nah, sekarang Biro Perlengkapan sudah bergabung di Biro Umum. Kemudian di dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut itu kami pada saat mewarisi ini kejelasan untuk yang secara persis, artinya dari 476 itu ada total, ada bidang-bidangnya itu yang mana-mana kami masih belum tahu persis Pak. Nah, kemudian antara lain langkah yang kami lakukan sejak 2012 kalau tidak salah, itu dengan yang pendahulu kami Pak ya, itu begitu ada mereka-mereka yang datang yang klaim ke kantor kita, yang klaim tanah, yang klaim di dalam lokasi perkantoran, itu kita tampung Pak. Kita tampung sampai terakhir pada saat ini ada sekitar 72 orang yang telah menyampaikan klaim tanah ke kita. Itu dengan luasan klaim mereka itu lebih kurang 89,43 hektar. Nah, kemudian
dari memang benar dari 500 hektar yang dibayar baru 476 itu memang memang belum ada yang diselesaikan keseluruhan, Pak. Belum. Nah, kemudian sisanya itu juga titik spot-spotnya itu kan belum tidak menyebar gitu, Pak. Kemudian secara sepintas kita langsung fokus ke yang Pak Kursani. Memang dulunya pernah ada menyampaikan permohonan dulu, mungkin nggak tahu juga kita tahun berapa dulu. Dari data yang ada, mereka memang betul menyampaikan atas nama Pak Kursani dengan surat keterangan lurah nomor 25/KP/8/1988 tanggal 18 Maret 1988 dengan luasan 10.030 meter persegi. Ya betul, yang sesuai yang disampaikan mereka. Nah, kemudian kami sendiri, Pak, yang selama pada saat kami ikut menangani ini, begitu mereka ada yang datang klaim, itu kita tampung, kemudian kami minta tunjukkan, Pak, minta tunjukkan lokasi tanah mereka di mana. Nah, dengan yang mengklaim ini kami sama-sama, Pak, ke lapangan, Pak, dengan tim kita aja, bahwa kami sama-sama ke lapangan itu hanya untuk menentukan bahwa tanah yang mereka tunjuk itu memang masuk di dalam kawasan. Bukan berarti pengakuan kita terhadap tanah mereka, karena pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk mengakui tanah mereka. Artinya yang mengeluarkan surat itu sah atau tidak, kita kan tidak, kita hanya menerima aja, Pak, menerima. Kemudian dari yang 72 orang ini, Pak, yang 72 orang ini kami berusaha untuk mengidentifikasi, Pak, berusaha menanyakan kepada tim panitia yang dulu, kemudian kita juga ke BPN. Nah, sampai saat ini kita masih belum ketemu titik keseluruhan, belum ketemu, Pak. Kemudian perlu ulun sampaikan juga bahwa dari yang sisa yang belum dibayar itu, Pak, apabila kita secara parsial atau satu persatu membayar, mungkin yang lainnya nanti akan lagi, Pak. Malah kita justru kita akan jadi repot lagi. Makanya kita menyelesaikan mengidentifikasi keseluruhan, Pak, keseluruhan itu dulu. Makanya hingga sampai saat ini belum ya, yang namanya masalah tanah mungkin masih belum tuntas kami lagi, Pak. Mungkin secara ringkas demikian dulu yang kami sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman dari Bakuda, dari Tapem. Pak, dari Bakuda ada yang sampaikan, Pak? Oh ya, mungkin sementara itu dulu, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari pihak Pemprov. Ini kami menanyakan dulu ya. Tadi disampaikan bahwa itu tanah yang diinginkan pemerintah provinsi pada waktu itu kurang lebih 500 hektar ya. Nah, cuma yang ada ini sudah 476 hektar. Ya. Nah, 476 hektar ini sudah termasuklah punya Pak Pak Kursani ini. Secara sepintas kami melihat di itu memang belum yang 476 belum. Secara sepintas. Oh, jadi ya silakan.
Terima kasih. Mohon izin interupsi pimpinan rapat. Mungkin perlu diluruskan dulu, apakah nanti dari kuasa hukum juga atau dari pihak Kursani, apakah memang pernah dilakukan verifikasi lapangan antara pihak pemilik lahan dengan tim di provinsi? Karena berdasarkan informasi dari Biro Umum tadi, ada pendelegasian atau penyerahan tugas akibat dileburnya nomenklatur Biro Perlengkapan tadi, Pak. Otomatis ini kan berpindah tugas, Pak, ya. Nah, ini yang dilakukan Biro Umum adalah mengidentifikasi kembali yang sudah pernah dilakukan Pemprov. Nah, apakah itu termasuk secara tadi gambaran memang kita duga itu termasuk yang belum. Tapi apakah kedua belah pihak sudah melakukan verifikasi lapangan? Itu mungkin bisa diluruskan dulu, Pak. Mungkin itu, Pak, masukan tambahan. Terima kasih. Mungkin yang perlu kami tahu juga, mungkin antara pihak yang pemilik ini dengan pemerintah daerah itu asal mulanya itu perjanjiannya itu bagaimana, maksud kami itu kan, nah ini kan kita ibaratkan aja, kami mau menukar tanah, kami mau menukar tanah, kan mesti kami berapa tanah pian ini kan masih ada pembicaraan itu. Nah, adalah pembicaraan itu. Nah, lalu biasanya kalau kita hendak menukar tanah itu, kalau sudah ada pembicaraan tuh, lalu kita ada janji-janji. Nah, ini kalau umpamanya kami baca di sini, kalau ini masih pengidentifikasian, berarti ini belum terlalu clear banget ini, karena berarti diidentifikasi itu berarti ini tanah ini acak aja dulu, ini punya siapa diklaim bahwa ini adalah punya provinsi, kan kira-kira kan demikian. Nah, hanya diklaim aja. Nah, jadi maksud kami kalau ini di 476 ini sudah termasuk punya Pak Kursani, lalu diadakan negosiasi dan pembicaraan dengan pemerintah daerah, lalu nantinya kalau kita teruskan aja dengan pembicaraan harganya berapa, apabila pembayarannya. Nah, jadi berarti kan kita sekarang nih kita sasar ke sana dulu. Adalah pembicaraan asal ini kan, pembicaraan asalnya. Mungkin ada tambahan di Pak Repno, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya kira kita minta informasi saja dulu dari kuasa hukum atau pemilik. Masalah tadi tanah yang 10.030 tadi yang belum terjawab, statusnya itu apakah hak milik, hak guna usaha, hak pakai, atau tadi surat sporadik. Nah, itu kan perlu kita butili dulu. Nah, yang kedua, ya saya melanjutkan apa kata pimpinan. Tahun 2006 tadi sudah ada pertemuan itu ada negosiasi atau ada pembicaraan apa yang perlu kami pertajam lagi, sehingga terjadi kesepakatan 2016 untuk diganti rugi, kan itu tahapannya. Nah, itu yang perlu kami ingin perdalam dulu. Karena tadi kalau dari Biro Umum tanah yang 500 itu hanya 476 yang sudah diganti rugi. Tetapi yang diklaim oleh Pak Kursani ini, lahan yang 1 hektar ini masuk ke dalam lahan kebun raya Banua. Artinya masuk dalam wilayah yang sudah diklaim. Nah, itu yang kita pertanyakan, apakah masuk di dalam 476 atau yang masuk di 24 hektar yang luar. Nah, kalau itu yang di luar berarti pembicaranya lain lagi gitu. Karena statusnya ya kita tidak bisa melihat, karena ini statusnya hak sporadik, siapa tahu ini ada terleving lah, tertumpang dengan orang lain sehingga ada penggantian rugi tapi tidak diterima oleh Pak Kursani. Nah, mungkin itu yang perlu dipertajam
Silakan mungkin kuasa untuk menyampaikan atau Pak Kursani untuk kita pertajam sebelum kita clearkan masalah-masalah selanjutnya. Demikian pimpinan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami atas nama keluarga Pak Haji Kursani, kami sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk dapat berbicara di forum ini untuk memperjuangkan hak-hak kami yang sekian lama kami nantikan untuk dapat dipenuhi, yang hingga saat ini belum ada titik kejelasannya. Kami ingin menyampaikan kronologi tanah tersebut. Awal mula tanah itu bernama Desa Sungai Rancah. Dulu adalah tanah kosong yang mana ada oleh orang tua kami dibeli dengan harga saat itu saya tidak tahu. Namun tanah itu bersebelahan dengan tanah Pak Remer Yetunda. Beliau adalah dosen Akademi Pemerintahan Dalam Negeri waktu itu. Nah, kemudian waktu berjalan pada tahun 2006 diberitahukan kepada kami bahwa tanah tersebut seluas 10.030 meter persegi masuk dalam kawasan akan dibangun pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, yang salah satunya untuk Kebun Raya Banua. Jadi setelah itu kami sangat berharap sekali dapat ganti rugi. Pada saat itu kami diberitahukan harganya sekian-sekian, namun seiring dengan berjalan waktu nilai NJOP tanah kan semakin meningkat, dan kemudian kami setelah teman-teman orang tua kami itu sudah dibayarkan, sedangkan orang tua kami sampai saat ini tidak mendapatkan pembayaran ganti rugi. Setiap saat kami menanyakan, kami disampaikan nanti akan dibayarkan, sehingga sampai saat ini tidak pernah ada kejelasan kapan dibayarkannya. Dan itu kami perlu sampaikan bahwa beberapa tahun sebelumnya, sekitar tahun 2016 atau 2015, masih ada patoknya, Pak, patok atas nama tanah orang tua kami Kursani, dan itu bersebelahan dengan Pak Remer Yetunda. Sekarang tinggal tanah Pak Remer Yetunda yang masih ada patoknya, sedangkan tanah kami tidak ada lagi patoknya, Pak. Kemudian itu untuk posisinya adalah berada sekitar 100 meter dari pintu masuk Kebun Raya Banua, dan kami bersama-sama dengan tim dari Pemprov sudah pernah meninjau ke tanah tersebut, dan memang itu masuk dalam kawasan Kebun Raya Banua. Namun yang jadi pertanyaan, kapan itu dibayar, karena orang tua kami sudah sakit-sakitan, berusia 80 tahun lebih, sudah semenjak tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sampai seterusnya tidak pernah dapat kejelasan kapan dibayarkannya. Jadi kami mengetuk pintu hati bapak-bapak semua, bapak ibu semua, semoga bapak ibu semua dapat memberikan jalan keluar bagi kami agar kami dapat menikmati apa yang menjadi hak kami, Pak. Kami tidak menuntut lebih, walaupun tanah itu sudah digunakan untuk Kebun Raya Banua yang sungguh luar biasa indah, megah. Kami hampir setiap bulan kami menengok ke sana, dan kami menyaksikan sendiri betapa bagusnya Kebun Raya Banua. Tapi kami hanya bisa melihat tanpa bisa menikmati ganti rugi atas tanah kami. Syukur-syukur ganti untung, Pak, karena kalau ganti rugi kami rugi, tapi ini kami berharap ganti untung. Kalau nilainya diperkirakan sekitar 300.000 per meter, maka kami insya Allah dapat 3M, Pak. Lumayan buat kami. Itu saja, Pak, yang dapat kami sampaikan. Artinya kami tidak mengada-ada apa yang disampaikan, bahwa itu
saat itu memang masih suratnya SKKT, surat keterangan keadaan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Falam, Kecamatan Cempaka waktu itu masih kota administratif Banjarbaru, belum menjadi kota otonomis seperti saat sekarang ini, dan masih di bawah BPN Kabupaten Banjar. Saya dulu Pak sempat ngurus bolak-balik untuk mengurus sertifikatnya, namun karena tidak tahu kendalanya di mana hingga saat sekarang belum bisa dijadikan sertifikat hak milik Pak. Itu saja Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami sedikit menanyakan Pak lah. Tanah itu kalau dilihat Bapak itu memang tak pakai untuk untuk tak pakai, sudah tak pakai. Okay. Nah, cuma ya di sama-sama pemerintah provinsi sudah sama-sama lah melihat tanah tak. Ada pengakuannya bahwa ini tanah Pak Kursani lah. Ada pengakuannya, cuma tertulisnya kan ada lagi lah. Silakan Pimpinan, Pak. saya kira demikian. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Kursani, saya ingin arahnya ke Biro Umum, ya, ke pemerintah provinsi. Tadi sudah diinformasikan, pertama itu kawasan sudah masuk kawasan pemerintahan dan digunakan untuk kebun raya, ya kan? Apalagi tadi dimana hanya 100 meter dari pintu masuk, artinya sudah ke tengah nih bahasa Banjarnya kan. Nah, sudah dalam lokasi yang sudah diklaim. Nah, yang kedua yang ingin saya pertajam di sini, bahwa tanah beliau ini bersebelahan dengan pemilik bernama Rimar Tundan, ya. Nah, ini dosen di APDN, artinya kan sudah ada. Nah, saya ingin tahu Rimar Tundan itu diganti rugi nggak? Termasuk yang ganti rugi nggak? Sebab kalau sudah diganti rugi berarti kan daerah itu harus diganti rugi kan gitu. Kecuali misalnya surat-suratnya atau ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Pada setahu ini Pak Rimar itu sudah menerima duit lah. Sudah ada nerima duit lah enggak? Atau begini aja, oke, kalau mungkin Biro Umum susah untuk mencari ya. Nah, saya kira ini menjadi catatan dalam pertemuan ini. Kita ingin mengelirkan punya Pak Kursani ini, coba di sekitarnya itu dilihat peta-petanya yang lokasi-lokasi ada Rimar Tundan, ada mungkin lokasi siapa itu, nah, berbatasan dengan Pak Kursani itu sudah diganti rugi enggak? Nah, kalau itu sudah diganti rugi, berarti kenapa ini tidak kan gitu? Itu yang kita harus tanya, kenapa itu tidak? Mungkin saja karena surat-suratnya atau atau ya dalam tanda petik yang paling tidak enak lagi justru sudah diganti tapi atas nama pemilik orang lain karena sudah ada sertifikatnya. Itu tidak untuk kemungkinan Pak ya. Nah, itu yang perlu kita bahas, karena kalau kita ingin mencari akhir-akhirnya ya sudah tidak clear hari ini. Jadi mungkin pertemuan kita memfokus ke sana dulu. Jadi setelah itu siapa tahu nanti kita lakukan pertemuan berikutnya untuk minta kepastian. Nah, kalau itu ternyata misalnya di sekitarnya sudah diganti rugi, nah perlu diselusuri kenapa ini tidak ganti rugi. Bisa saja ini diserobot orang atau apa. Nah, itu kan berarti masalahnya bukan lagi pemerintah tidak ganti rugi, tapi pemerintah salah menyerahkan ganti ruginya kepada orang yang tidak berwenang. Ini mungkin kuasa hukum terserah saja lagi, mungkin lanjutnya lain lagi gitu kan. Tapi yang jelas ada pertemuan, ada titik temunya sudah. Nah, itu mungkin kalau hari ini tidak bisa dijawab karena tidak punya data, ya ini menjadi catatan untuk kita bicarakan dalam rapat selanjutnya. Mungkin demikian pimpinan. Ya. Kemarin juga Pak kami waktu bersama. Ya. Kami diinformasikan kan ada sekitar
476 hektar atau persil yang sudah dibayarkan, berarti sisa ada 24 yang belum dibayarkan. Nah, ya kami diinformasikan bahwa sisanya itu ada yang mengklaim ada lebih dari sekian katanya. Nah, katanya menurut kami pernah diinformasikan bahwa mungkin akan diundi siapa yang akan mendapatkannya. Jadi kami bingung bagaimana bisa terjadi. Bagaimana mungkin itu. Jadi saya itu di mana letak ininya kisruhnya ini, sedangkan kami bapak saya itu adalah orang yang taat dengan pajak, dia bayar terus PBB-nya Pak. Nah, saya tidak tahu siapa yang salah dalam ini, tapi yang nyata bahwa itu kami tidak pernah berbohong bahwa itu adalah tanah milik kami. Walau bagaimanapun kami berani bersumpah bahwa itu adalah tanah kami, dan kami menuntut agar ganti rugi dibayarkan agar beliau dapat menikmati sampai saat ini. Beliau dari masih sehat walafiat sampai saat ini beliau sakit-sakitan, dari istri beliau masih hidup sampai sudah meninggal, saat beliau masih belum haji sampai sudah berhaji, sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan dibayarnya Pak. Jadi sungguh ironis sekali Pak. Dan sangat jelas tanah itu masih ada Pak. Jadi lokasinya berdekatan dengan toilet di di Kebun Raya Bano itu sangat jelas Pak. Jadi foto-fotonya kami ada Pak bahwa tanah itu adalah lokasi 100 meter Pak dari pintu masuk Kebun Raya Bano, ada tulisan Kebun Raya Bano itu Pak. Nah, itu tanahnya Pak. Barangkali itu tambahan yang dapat disampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harley mungkin ada yang perlu disampaikan. Pak Harley. Terima kasih. Sekali lagi Pak Komandan. Perlu menyarankan bahwa pihak pemerintah provinsi, biro umum atau yang biro-biro yang berkompeten untuk melihat kembali file arsip pembayaran. Jadi apakah sudah termasuk apa belum, itu yang pertama. Yang kedua, yang sisa 72 orang, kami sama-sama rakyat Kalimantan Selatan, jadi termasuk Pak Kursani, dan yang 72 juga kami harus mengayomi gitu. Jadi yang 72 ada rencana identifikasi, silakan bentuk tim dan sebagainya. Dan jangan Mbak ini kan ada begawi, bentuk timnya, target waktu kapan diidentifikasi. Nanti apakah termasuk yang Pak Kursani yang di sisanya atau sudah? Jadi ketemu gitu ya. Jadi bagian tim pengacara, kemampuan kami hanya bisa mendesak. Kami tidak itu lembaga bisa memutus, bisa apa, mendesak tim ini bekerja. Nanti kami pantau. Jadi kami pantau tim identifikasi dan mencari arsip file pembayaran dulu. Jadi kita di sekitar Kebun Raya itu siapa yang sudah dibayarkan apa. Jadi ada sudah overlap pembayaran atau bagaimana kita tahu. Dan sebagai keluarga Pak Kursani, kami mohon bersabar Pak ya, karena kita juga sama-sama mekanisme pemerintahan gitu supaya jalan bagus. Karena ada mekanisme yang dilalui, karena beliau ini nanti ada yang pensiun setahun 2 tahun, jadi di pemerintahannya memang begitu. Dan tadi dulu mah tim nang membebas juga udah ambihan, tinggal nang hanyar nih pulang. Jadi itulah kendalanya. Jadi mohon sabar dan bijaksana ya, kita sebagai warga masyarakat bijaksana, karena ini memang mekanisme pemerintahan sudah kada kau diapa-apain lagi. Memerintahkan kada mekanisme salah juga, amburadul ulang kita ini kan. Nah itu aja. Jadi yang pertama membuka file, mudah-mudahan ada ketemunya. Yang kedua identifikasi bentuk tim segera gitu. Kami akan pantau time schedule-nya itu kapan selesainya.
nanti atau kami tanyakan seminggu lagi atau setengah bulan lagi bagaimana Biro Umum sudahkah ada. Nanti kami akan monitor Pak ya. Itu kami akan untuk 72 itu kami lindungi juga warga masyarakat. Demikian dari Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini saya sependapat dengan Pak Karli tadi lah. Memang ingin mengemukakan itu juga tadi Pak Karli. Sependapat dengan Pak Karli karena ini hanya satu dulu yang bermasalah, yang mencuat ke permukaan. Tidak menutup kemungkinan yang lain juga nanti akan mencuat juga ke permukaan. Aja kita sama-sama lah menyelesaikan masalah ini. Walaupun kami hanya ikut memantau dan mendorong, mudah-mudahan pihak Pemprov segera melaksanakan kegiatan ini. Karena tidak menutup kemungkinan Pak, pindah mutasi pensiun itu pasti terjadi. Nah, jadi jangan sampai yang menjabat baru nanti bingung lagi mau apa meneruskannya. Kan kejadiannya biasanya kan di instansi kan begitu Pak. Apalagi kalau administrasinya tidak tertata dengan rapi, itu sangat menyulitkan bagi pejabat yang meneruskannya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi saya kira begini aja, saya masukkan ke Biro Umum. Ya sependapat lah kami mungkin bahwa kita, apakah itu namanya tim, apakah itu Biro Umum yang melaksanakannya, tapi paling tidak kita mengidentifikasi kepada lahan-lahan yang digugat lah atau yang bermasalah, termasuk lahan Pak Kursani ini. Ditambah tadi ada 72 orang lagi yang jumlahnya 89,43. Nah kalau dihitung dengan 500 hektar ini berarti ada 65 hektar lebihan. Kan itu logika berpikirnya. Nah 65 hektar ini yang lebihan. Nah ini yang siapa saja kan itu yang perlu kita ketahui. Nah oleh karena itu kita kita deadline aja. Jadi Biro Umum misalnya kita beri waktu berapa, sanggup sebulan atau 2 bulan, kalau seminggu kan mungkin kan, sebulan, untuk nanti kami minta informasi terhadap lahan-lahan ini, termasuk lahannya Pak Kursani, itu kan. Nah, apakah, jadi ini kita identifikasi, dengan identifikasi ini kan akan terlihat nanti, ternyata bisa saja sudah terganti rugi. Apalagi kalau yang 72 ini sama dengan Pak Kursani hanya sporadik. Karena kita tidak mendiskreditkan BPN. Kalau yang namanya sporadik untuk mendapatkan sertifikat itu kan selama dia punya alas haknya yang diserahkannya ini adalah tanahnya Pak Kursani, tapi jika bahasa Banjar nih, tak dahulu orang mau nunjuk sporadiknya, BPN tidak mau tahu. BPN pasti akan menyerahkan selama yang dibuat ini ada alas haknya, jadilah sertifikat dari itu. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi. Nah, oleh karena itu, saya kira segera saja, nah kita sepakati saja kira-kira berapa waktu bisa untuk mengidentifikasi sebanyak 70 aduan yang sebanyak 72 orang ini dengan lahan seluas 89, walaupun tanahnya hanya 24 hektar yang menurut pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawab untuk diganti rugi kan gitu, karena 500 saja kan klaimnya. Nah ini yang perlu kita sepakati dulu supaya nanti sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian kita bisa bertemu lagi untuk kita sampaikan. Nah untuk Pak Kursani, status Bapak karena tanahnya itu sporadik, ya mungkin tidak bisalah berharap kalau harus ganti rugi sama dengan hak milik. Karena mungkin appraisal pasti akan menghitung tanah yang hak milik akan berbeda ganti ruginya dengan hak guna usaha, berbeda dengan hak pakai, dan berbeda dengan sporadik gitu. Jadi itu juga harus bisa diterima kalau ini terjadi hal-hal serupa. Mungkin ini hanya pendahuluan saja lah saya ngomong. Jadi tidak usah lagi kita kalau sudah ada ketentuan seperti itu, itulah yang kita terima gitu. Karena tadi Bapak sudah berkhayal
dapat 2 miliar kan, ini juga harus kita stressing dulu lah. Jangan sampai nanti apabila selesai ternyata ganti ruginya kurang pas, jadi ribut lagi gitu. Jadi Bapak sudah harus tahu pemilikan tanah yang diganti rugi itu disesuaikan dengan kepemilikan. Hak milik akan nilainya lebih besar dari hak guna usaha atau hak guna bangunan dan atau hak pakai atau hak eksploitasi. Mungkin itu saja pimpinan. Jadi kita minta kesepakatan dari pemerintah provinsi berapa waktu yang bisa untuk identifikasi terhadap 72 ini. Sekian. Terima kasih Pak Retno. Jadi pada hari ini sudah beberapa dari anggota DPR dari Komisi 1 ini menginginkan pihak Pemprov ini mengidentifikasi kembali ini sesegeranya karena kami melihat di sini ini kelihatannya ini berkilah kada tahu. Jadi kadang-kadang kita memaksakan itu kadang-kadang. Ya, jadi masih harus diidentifikasi dulu. Dan nantinya kalau seandainya ganti rugi ini sudah terlihat berapa ganti ruginya, nanti ajukan aja. Apalagi kan mitra kerja kita ini, Komisi 1 ini kan mitra kerja kita untuk ganti rugi biro umum ini. Jadi kalau minta tambahan nanti kita rundingkan lagi dengan Komisi 1. Jadi insya Allah kalau memang itu punya hak orang, kita cepat-cepatnya kita ganti rugi gitu. Nah cuma sesegeranya tolong diidentifikasi dulu. Nah jadi menurut kami kira-kira waktunya kapan itu selesai mengidentifikasi itu? Terima kasih Pak. Kami mungkin yang nanti akan kami sampaikan dulu dengan pimpinan Pak, karena kan kita tidak bisa menentukan ininya. Kalau untuk kesepakatan waktu mungkin ke pihak Bapak aja yang menentukan dulu. Ada dari kami nyampaikan pimpinan dulu Pak, karena kan ini menyangkut masalah tanah ini mungkin menyangkut dengan tim 9-nya dulu, kan tidak mudah menghubunginya, kemudian dengan BPN-nya. Nah, namun yang kami minta mungkin nanti Pak, yang kami bisa laksanakan segera mungkin minta tolong dengan pihak Pak Kursani. Itu nanti kita sama-sama ke lapangan, kami siap. Nah itu yang Pak, kami siap membantu. Pertama minta tunjukkan di mana letaknya, kemudian kami petakan di mana. Nanti kan bisa kami masukkan dengan yang serta dokumen-dokumennya itu Pak. Nah itu aja yang kami harapkan. Nanti untuk permasalahan ini perlu kami sampaikan kembali Pak, kita kalau untuk penggantian per orang-orang, bukan berarti kita tidak memprioritas mereka, bukan Pak. Kalau per orang kan yang lainnya nanti akan nuntut juga. Nah itu. Jadi kita kepingin itu menyelesaikan secara keseluruhan Pak. Nah kemudian yang 500 hektar tadi Pak, itu lebih kurang Pak. Jadi mungkin pada saat perhitungan dahulu dengan BPN sekarang kan mungkin beda juga Pak. Jadi bisa jadi nanti bisa 560 yang dari titik yang 4 itu bisa 560 bisa. Dan kemudian dari titik segi 4 lah istilahnya pada waktu itu, ditarik segi 4 itu kan tanah-tanah orang yang tanah-tanah kepemilikan tanah kan tidak persis di garisnya itu Pak. Ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok keluar. Nah, jadi sekali lagi kami minta tolong juga dengan pihak Pak Kursani, kita sama-sama ke lapangan, nanti kita atur janjian waktunya kapan. Kita siap membantu untuk identifikasi dari pihak mereka dulu Pak. Yang mana tanahnya, nah itu nanti kita masukkan ke kota kita lagi Pak. Mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Biro Umum. Ini sudah ada terbuka ya. Ada terbuka artinya bukan tidak mengakui, mereka mengakui artinya kita lihat bersama-sama. Nah kan pada intinya artinya mereka ini kan mengakui aja bahwa tanah Pak Korsan ini kalau memang ada ya kita lihat bersama-sama. Nah jadi sudah ada keterbukaan. Nah
Nah, jadi dari rekan-rekan anggota DPRD kita memberi waktunya apa ini? Nah, kalau kontan ini terserah mereka aja. Oh, gitu aja. Yang 72 tadi aja yang kita beri waktu. Oh, iya. Supaya kita kaitkan dengan jadwal Pak Pimpinan. Jadi begini, kalau saya mengusulkan waktu itu paling lambat 3 bulan. Kenapa saya usulkan 3 bulan? Kalau itu clear, berarti anggaran bisa disusun di APBD perubahan. Penggantian ruginya ini. Kalau lebih dari itu nanti ada mungkin lagi kita menyusun dan tetap ke 2022 gitu. Jadi paling lambat 3 bulan. Jadi paling lambat 3 bulan lah. Nah, jadi perjanjian ini sebentar Pak. Jadi perjanjian ini tadi ini antara Pak Korsane dengan Biro itu artinya berumpuk aja lah. Ada waktunya bercucuk aja lah. Nah, silakan mungkin ada dari pengacara. Izin pimpinan supaya kita nih hari ini ada istilahnya ada pertemuan kita secara ada tertulisnya. Apakah hari ini pertemuan ada bentuk berita acara? Mohon itu. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Cukup? Oke. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini, jadi khususnya dari pengadu pihak Pak Korsane ini, dari Pemprov ini sudah buka peluang, artinya sama-sama kita lihatin. Nah, kalau memang ada buktinya pas, nanti itu dicucukkan apabila pembayarannya berapa harganya. Artinya Pak Akor aja sudah, Pak Akor aja. Nah, jadi nanti itu di notulen kita buat itu. Siap. Nah, dan untuk yang keseluruhan tadi itu kami beri waktu 3 bulan untuk mengidentifikasi semuanya. Dan untuk anggaran itu nanti kalau memang anggaran itu ganti rugi itu sampaikan aja nanti ke Komisi 1 atau mungkin Pak Ripno sebagai orang Banggar nanti jadi bisa ditambah di sana nantinya. Kira-kira cukup lah. Siap. Kalau memang sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya baik dari pihak pengacara maupun dari pihak Pemprov Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi acara ini kami anggap selesai. Kami sebagai pimpinan rapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf seandainya mungkin di dalam pelaksanaan ini terdapat yang kurang enak begitu. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.